Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya nih ya sama video putih ya. Sekarang kita akan mau ke Lombok. Ini sudah masuk ke pelabuhan penyeberangan ya. Kita menyeberang dari Situbondo menuju Lombok ya. Ini alhamdulillah lautnya tenang sekali teman-teman ya, tidak ada ombak yang bergejolak ya. Insya Allah aman sampai tujuan kapal. Ikuti terus video putih ini perjalanan dari Situbondo ke Lombok. Oh, berarti cepat ini. Besok jam 7 udah tepi. Ini kendaraan sudah masuk ke kapal dan kita belum naik ke dalamnya, masih pada berfoto-foto ria di lautnya. Ini udah masuk. Suasana Bunda dia. Silakan. Halo. Suasana di kapal penyeberangan. Aduh, action juga pakai kacamata. OTW Lombok. Pada sarapan Yaitu ini ya, lautnya karena perjalanan menuju ke Lombok ini ada 16 jam. Ini banyak yang masih tidur juga, istirahat untuk mengumpulkan kekuatan lagi di Lombok. breakfast semuanya sarapan. Halo, dadah. Udah deh. Bu Endang, semuanya. Suasana ini Mata. pada breakfast. Dadah. Dan ini aja juga Ada juga yang ngelipet baju. Bagus, yang ngelipet baju. Rajin Ada yang benar sarapan gitu, Bapak. ya, Pak ya. Lagi berdandan ya, semuanya sudah persiapan ini karena udah mau nyampe ya, karena 16 jam perjalanan dari Situbondo. Sudah apa yang namanya di pagi hari, semalam sudah tidur di kapal penyeberangan dan pagi jam 9 ya sudah mendarat di daratan Lombok. Ini lautnya, lihat nih ya, di tengah laut. Aduh, alhamdulillah kuasamu ya Allah, Rupi bisa menyeberangi lautan Situbondo menuju Lombok. Semoga wisata ini sangat menyenangkan. Alhamdulillah ya, semua sehat. Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga di pelabuhan Lombok ya. Kita mendarat ya, di pelabuhan Lombok untuk meneruskan tujuan kita wisata di kota Lombok. Ini juga sambil menunggu guide turnya, yaitu dari Lombok langsung ya, karena kalau kita ke Lombok itu diwajibkan untuk apa ya, memakai guide tour supaya kita lebih tahu apa yang namanya ya, yang semuanya ada di Lombok ya. Guide tour kita yang mengiringi wisata, guide tour yang Lombok yang masjid di wisata Lombok. kita itu Bajang Gunawan. Ini apa, monumen 1000 masjid, karena Lombok itu terkenal dengan sebutan 1000 masjid. Memang banyak masjid di sana ya, banyak terdengar adzan seperti di kita di Jawa. Sudah menelusuri jalan-jalan di kota Lombok. Banyak tanah luas nih, baru perkembangan pembangunan di sisi kanan jalan yang kami lalui bersama Rombong.
putih itu lah mutiara. Ada juga ya Kalau ada yang nanti satu mencuri boleh. melewati monumen mutiara Itu Bu, karena di Lombok ini atas terkenal tuh. sangat terkenal dengan Mutiaranya di atas. hasil mutiara laut maupun mutiara air tawar, kata Bajang Gunawan. Itu juga ada mutiara, selain mutiara air laut juga air tawar, ada juga mutiara air mata, jadi mutiara yang kualitasnya KW ataupun bisa juga dengan sintetis ya. Banyak kuburan orang mati Cina itu ya, seperti ini. Ini tampak ya, ada pasar, melewati pasar, juga bangunan-bangunan yang megah di sisi kiri maupun sisi kanan. Nah ini kita sudah sampai di kota tua, boleh lihat bangunan-bangunan di sini. Ini adalah bangunan-bangunan yang paling kokoh ketika kita digoyang-goyang. Tidak ada yang kena sedikit pun, tidak ada. Kota tua. Sedikit pun tidak ada yang kena. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, nanti ini saya pasca gempa dulu ya, dan nanti insya Allah kita akan ada agenda yang namanya adalah pengalungan selendang kain tenun khas Lombok. Kenapa harus ada pengalungan selendang kain tenun? Kenapa harus ada? Nah, dan kita dibuatin kotak besar sebagai masjid kita. Itu dan kita bertahan di sana sampai 1,5 tahun. Setiap hari kita selalu menerima sumbangan makanan. Setiap 3 hari sekali kami mendapatkan sumbangan pakaian, sumbangan uang ya, yang 3 hari sekali. Dan setiap 1 minggu sekali kita mendapatkan sumbangan pakaian. Itu rutin. Setelah perjalanan dari mendarat pelabuhan sekarang, kita makan siang bersama ya di game restoran di Lombok ya teman-teman ya. Yuk, selamat makan Bunda yang banyak ya biar tenaganya sangat kuat. Ini makan siang di game restoran sambil ini Putih ini nggak ada karena mandi dulu ya. Selamat menikmati makan siang Bu Endang. Ya. Sudah beres makan siang, sekarang di toko souvenir atau toko baju yang ornamen Lombok dengan penyambutan dikalungkan lah kain tenun dibayar masing-masing, penyambutan tamu di toko ini. Dan supaya beli juga kali ya. Ngeborong dia. Jess siapa lagi ya ini? Dan bunda semuanya pada ngeborong Bu Endang. Ayo beli yang banyak. Aduh, pada di kasir pada nembok Bu Yanti. Sekarang bungkus Bu Dini semuanya. Bungkus untuk dibawa pulang ke Bandung. Karena kejadian itu Bapak Ibu, anak perempuan ini sudah mengira boleh di sini gara-gara ibu-ibu terlalu lama tadi. Jadi kita ambil jalan cepat. Ini pun mesti tutup bukan bensinnya karena area demonya itu memang area di sini. Nanti dekat Masjid Islamic Center. Sudah komunikasi sama teman, saya tanya dulu gimana kondisi jalan ini aman. Ya saya berani biar lebih cepat dan tidak ada yang hilang destinasi wisatanya, seperti itu ya. Saya lanjut Bapak Ibu semua. Ini sambil cerita ya, nanti kalau sudah tidur semua saya juga ikut tidur ya. Semua. Desa Sumberharu ini berasal dari cerita. Iya, sebentar. Nah, jadi seorang putri yang sangat cantik itu cinta kepada sang pengembala kuda. Jadi ketika dia cinta sama sang pengembala kuda, sang putri ini langsung mengajak pengembala kuda itu untuk tinggal di kerajinan. Pada saat itu, alhamdulillah ya. Tapi
Gua ajak Hendra ngomong gini, Mas Gun berani tanggung jawab enggak? Berburu. Buat patah. Karena kejadian itu Bapak Ibu, anak perempuan ini sudah mengira di sini gara-gara ibu terlalu lama tadi. Jadi kita ambil jalan cepat. Kita ambil jalan cepat. Ini pun mesti tutup dekat bensinnya karena area demonya itu area mesin. Nanti kita dekat ke Masjid Islamic Center. Kita komunikasi sama teman, saya tanya dulu gimana kondisi jalan ini aman. Ya saya berani biar lebih cepat dan tidak ada yang hilang destinasi wisatanya seperti itu kan. Siap, saya lanjut Bapak Ibu semua. Ini sambil cerita ya, nanti kalau sudah tertidur semua saya juga ikut tidur ya. Semua. Desa Sumberhari ini berasal dari cerita. Iya, sebentar. Nah, jadi seorang putri yang sangat cantik ini itu cinta kepada sang pengembala kuda. Jadi ketika dia cinta sama sang pengembala kuda, sang putri ini pun langsung mengajak pengembala kuda itu untuk tinggal di kerajaan. Pada saat itu, alhamdulillah berani semua. Alhamdulillah ya. Tapi kalau ajak Hendra ngomong gini, Mas Gun berani tanggung jawab enggak? Mewah dan megah dibanding kantor bupati yang hanya ada di Kabupaten Lunda Tengah yang akan kita kunjungi sekarang. Kenapa lebih mewah dan lebih megah di sana? Karena Pemda yang bekerja di Lunda Tengah. Teman-teman sama anak. Jadi kita ajak bikin kenalan, ngomongin sama bapak, sama raja atas ketidaksukaaannya sama kepala kuda yang tinggal di kerajaan, sehingga terdengarlah ke telinga daripada sang ibu. Sudah beres belanja, sekarang beralih lokasi ke tenun tradisional Lombok. Tenun tradisional Lombok ini disambut dengan darah-darah muda, disambut darah-darah muda. Ini namanya penginang Lombok, bisa disebut juga dengan pemintang atau penenun Lombok ya. Ini memakai alat tradisional namanya gedogan, karena bunyinya peletok ledok nah yang disebut juga dengan gedogan, untuk bisa menghasilkan tenun Lombok yang sangat cantik dan tradisional, tapi pekerjaan yang sangat halus sekali. Merupakan motif Lombok ini yang gedok. Ayo borong. Nah, semuanya ini dari alat tenun disediakan, ada tradisional. Apanya alatnya namanya, Bu? Foto-foto bersama. Oh, gedokan ya, sama dengan di Jawa ya, gedokan ya. Gedogan. Sama juga di Jawa juga namanya gedogan. Karena alatnya dipakai geledak. Dulu. Ya, yuk. Sekarang ini ngobrol juga dengan Bajang Gunawan. Ini saya nanya tentang bahasa daerah. Top. Lombok itu sangat bagus, destinasinya sangat bagus, masyarakatnya yang sangat ramah. Ini ada kue juga, kue serabi Lombok. Tepung beras juga dengan nasi yang dicampur dan dikasih santan. Dan kalau sudah matang serabi, kelapa aku dan juga mau ngicipin. Sama enggak rasanya ya sama di Jawa Barat? Sangat endolita, nyus, pokoknya bikin nyus serabi Lombok. Sangat manis sekali nih. Cara bikinnya masih tradisional. Pembikinannya dengan tungku api ya. Yuk dibuka. Bentuknya kayak apa ya? Seperti ini ya, kecil-kecil bentuknya. Ini serabi Lombok ya. Ini daripada foto Ria. Buktinya ada. Ini
sangat cantik sekali. Pokoknya bergembira dulu ya. Sekarang sesi foto-foto dengan memakai baju adat Lombok ya, di Penginang, atau Penginang itu seperti pemintal atau penenun di Lombok ya. Ini adalah merupakan satu tenun tradisional dengan alat yang bunyinya klotok-klotoknya, artinya gedogan ya. Sama juga dengan alat yang ada di Jawa juga, namanya juga gedogan. Karena apa? Setiap menggerakkan daripada helai-helai benang itu berbunyi klotak ledok gitu kiranya seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah pada cantik foto bersama ya. Auranya tampak sekali cantik dan ganteng. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Buti ya. Jangan lupa ya, ikuti video Buti selanjutnya, wisata di Lombok ya. Dan matur thank you, terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa teman-teman ya, yang belum subscribe dulu biar Buti lebih semangat lagi upload video jalan-jalan. Yang sudah subscribe ya spesial saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk semuanya dan jangan lupa wisata. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.